Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ustaz Abdul Rauf LC dari Sidoarjo. Yang saya muliakan pula jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara jemaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir di tengah kita, yaitu Ustaz Abdul Rauf, yang insya Allah nanti akan memberikan satu pencerahan, yaitu melanjutkan dari kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan tema menjaga kehormatan diri. Jadi temanya adalah menjaga kehormatan diri. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama sebelum kajian pada malam hari ini kita mulai, kita mendoakan Al-Ustaz yang pada saat ini masih kurang fit badannya dan kesehatannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan kepada beliau sehingga beliau tetap istiqomah memberikan pencerahan kepada umat. Kemudian yang kedua, kami terima kasih pula kepada semua ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak akan memberikan nuansa baru untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah, samping kita selalu ilmu. Sebab itu mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah dengan satu harapan. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini betul-betul mendapat ridho dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan acara selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Rauf. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kita bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan salah satu kewajiban seorang muslim, yakni kewajiban thalabul ilm. Dan perlu kita ketahui bahwa kewajiban thalabul ilm itu merupakan kewajiban seumur hidup. Ya, kemudian kewajiban mencari ilmu adalah kewajiban seumur hidup. Dan perlu kita ketahui bahwa kewajiban thalabul ilmi ini kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin, karena setiap muslim itu wajib memiliki ilmu tentang agamanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk memiliki ilmu sebelum melakukan suatu amal. Allah mewajibkan kita untuk memiliki ilmu sebelum mengatakan sesuatu atau sebelum berbicara tentang sesuatu. Allah Taala mengatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui tentang ilmunya. Nah, dalam ayat ini Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan al-qaul, ucapan al-ilmu qabla qaul wal amal. Al-ilmu qabla qaul wal amal. Jadi ilmu itu harus dimiliki terlebih dahulu sebelum adanya ucapan dan perbuatan. Jangan berbuat dulu baru dijadikan ilmu ya. Yang sekarang banyak orang terbalik, melakukan amal dulu baru dijadikan ilmu. Ya. Nah, ini tidak benar. Yang benar itu ilmu dulu. Ada ilmunya enggak? Ya, ada ilmu apa? Apa tidak? Dan ini wajib kata Allah Taala. Maka dengan surah Al-Isra pada ayat 36 ini menunjukkan dalil wajibnya orang mencari ilmu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bersabar, hadis ke-26 atau hadis kedua bab sabar. Ini lanjutan bulan kemarin. Jadi kisah singkatnya bunyi hadis itu, di suatu saat ada beberapa orang Ansor yang datang kepada Nabi SAW, kemudian minta sesuatu dan Nabi memberi. Nabi memberi apa yang mereka minta. Kemudian mereka pulang. Kemudian datang lagi kepada Nabi dan minta lagi. Dan minta lagi. Setelah itu apa? Diberi lagi oleh Nabi SAW. Diberi lagi oleh Nabi SAW. Sampai kemudian apa yang dibawa oleh Nabi Baba habis. Apa yang dibawa Nabi itu habis.
Lalu Nabi menyatakan sebuah nasihat. Nah, itu sudah kita terangkan kemarin beberapa poin. Jadi pelajaran pertama apa kemarin? Pelajaran pertama adalah tentang kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sulit ditiru, sulit ditiru. Ya, kalau kita sekarang dermawan kalau dibandingkan jauh tidak ada apa-apa. Yang kedua menjelaskan apa? Hakikat kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, bukan kekayaan harta. Jadi hakikat kekayaan itu adalah sifat qanaah, rumangsa cukup karo pemberian Gusti Allah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Makanya orang-orang seperti ini, yang dia merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan dari Allah, dia merasa cukup dengan itu. Ini biasanya orang-orang yang dermawan sekali. Orang-orangnya sangat dermawan. Orang-orang yang tidak takut jatuh miskin ketika dia berinfak. Orang-orang yang tidak takut hartanya berkurang ketika dia bersedekah. Ini kekayaan yang sebenarnya. Kekayaan yang ada pun orang-orang yang kaya harta itu belum tentu hatinya kaya. Saya ulangi, orang yang hartanya banyak, rumahnya banyak, pekerjaannya banyak, perusahaannya belum tentu hatinya kaya. Belum tentu hatinya kaya. Bisa jadi hatinya fakir karena merasa kurang, tidak merasa cukup. Makanya kemarin kita mungkin sedikit, para koruptor itu bukan orang-orang miskin secara dohir. Secara lain mereka orang yang kaya. Namun karena tidak merasa cukup, maka kekayaan itu tidak mencukupinya. Mereka merasa kurang, akhirnya mencuri, korupsi. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, apa kemarin? Anjuran untuk bersikap qanaah dan menjaga diri. Anjuran untuk bersifat qanaah dan apa? Menjaga diri. Jaga diri itu apa? Tidak gampang minta-minta. Nanti akan kita kupas pada pelajaran berikutnya. Kemudian pelajaran yang keempat adalah akhlak-akhlak yang tinggi, sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang baik itu bisa diperoleh dengan cara berusaha untuk memperbaiki diri. Ya. Jadi sifat itu bisa dirubah, sifat yang mulia itu bisa kita dapatkan. Sifat yang agung, sifat yang lembut, sifat yang sabar, sifat yang tawadhu itu bisa kita miliki dengan cara apa? Berusaha. Dengan cara berusaha. Bagaimana caranya? Pertama, kita telah beli dengan lurus niatnya. Caranya untuk meraih akhlak-akhlak yang baik. Sebab kan ada orang mengatakan, sing jenenge mantap itu besok. Siapa yang bilang? Cuma kadang-kadang tiang niku bangga dengan sifat kasarnya. Sepurane yo, apa kasar? Yo ini ki aku. Ada apa nggak seperti itu? Ya bangga nih. Mau sifat jelek kok dibanggakan? Kadang-kadang ada orang ngomong tuh mocos. Sebenarnya ya, saya ini orang itu harus begini saya. Coba direnungkan. Kan saya sudah bilang, sakasari orang, sakasari orang. Nyekel ini keguntir itu mesti itu. Betul apa? Sakasari orang. Nyekel dia keguntir itu deh. Kalau dia nyekel guntir, terguntir.
Kalau jenengan pegang agar-agar itu sepertinya terhemah. Lo gimana? Nanya kalau kental itu kudu dicetok kan itu. Baru dapat kental kita. Kalau yang jenengan nyekel agar-agar sampai praktis dulu. Ternyata orang yang kasar pun bisa pegang agar-agar. Yoga hancur. Berarti bersifat halus itu. Mulu pakai bangga, belajar kan? Nek ngerti kasar itu belajar sing halus. Kalau kasar pakai bangga begini, jelas ya? Dan sifat kasar itu termasuk sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama, tolak dengan niat yang lurus. Nah, bagaimana niat yang lurus kita mencari ilmu itu? Niat untuk memperbaiki diri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, alimtul ilm li nafsi akuni. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, aku belajar ilmu untuk memperbaiki diriku. Nah, kan? Jadi ngaji itu niatnya dandani diperbaiki diri kita ini. Nah, kalau kita ingin memperbaiki diri, harus bisa menemukan celah-celah diri. Ayo kita evaluasi. Selama kita ikut kajian, kita bisa nggak menemukan aib diri kita? Pertanyaan pertama, kita punya kelemahan apa? Kita punya kelemahan apa? Punya sifat yang nggak baik kan? Ya, berhenti dulu. Kalau kita sudah merasa betul, yakin kita itu punya aib dan kita punya sifat yang tidak baik, dan itu sudah kita katakan, kita akui, ya saya punya sifat yang nggak baik, ya saya punya aib. Dan pertanyaan kedua, apakah kita tahu sifat mana diri kita yang nggak baik? Ini kadang-kadang nggak gampang. Kita dikatakan kita itu ngamuan, dikatakan ngamuan juga dulu. Betul apa? Loh kita itu bakhil, dikatakan bakhil juga dulu. Nah, pertanyaan kedua, apakah kalau memang betul diri kita itu punya sifat yang nggak baik? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita tahu sifat-sifat yang nggak baik pada diri kita itu? Nah, kalau tidak tahu kan aneh. Piye kula misalnya kakak itu sifat yang nggak baik, tapi nggak ngerti sifat yang, halo, kan aneh. Ada yang nggak benar ini. Nah, kalau memang oke, saya tahu Ustaz sifat saya nggak baik, oke, sudah ketemu, oke. Pertanyaan ketiga, apa? Maukah kamu meninggalkan sifat yang nggak bagus? Ini konsekuensi di dalam taklim. Kalau kita ngaji modelnya begitu Pak, insya Allah semakin hari kita semakin bertambah ilmu, insya Allah semakin mulia akhlak-akhlak kita ini. Semakin mengagumkan sifat-sifat kita ini. Semakin bagus kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini itu niat yang lurus dalam mencari ilmu. Niatkan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah bagaimana, hubungan kita dengan Nabi bagaimana, hubungan kita dengan Al-Quran bagaimana. Satu, evaluasi. Yang kedua, evaluasi kita kepada manusia. Kita dengan orang tua kita bagaimana, kita dengan mertua kita bagaimana, kita dengan pasangan kita bagaimana. Evaluasi. Ini ilmu yang akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Yang pertama tolak ukur. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau memang kita benar-benar ingin memiliki akhlak yang baik, apa?
membiasakan diri untuk berakhlak yang baik. Dilawan sifat-sifatnya nggak baik itu dilawan, dirubah pelan-pelan. Ada tekad, ada niat untuk memperbaiki diri yang lebih baik. Ada niat. Ini walaupun ngaji, walaupun baca Quran, walaupun sombong masjid, kenal ustaz, tapi gak punya tekad yang kuat untuk berubah, ya gak berubah. Makanya kadang-kadang ada orang itu ngaji yang gedung, ini masjid yang gedung, tapi sifat-sifatnya gak bagus. Kenapa? Kurang serius. Gak serius memperbaiki diri. Karena yang paling mendasar itu adalah kemauan diri yang paling mendasar. Jadi berlatih. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan al-ilmu bitta'allum. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa diperoleh dengan sungguh-sungguh belajar. Ini yang pertama. Al-ilmu bitta'allum. Yang kedua, wal hilmu bitahallum. Al-ilmu bitahallum. Sifat sabar itu bisa diperoleh dengan membiasakan diri untuk bersabar. Ya. Sifat sabar itu bisa diperoleh dengan apa? Membiasakan diri untuk bersabar. Dibiasakan. Makanya disebut riyadhah, melatih. Dilatih. Nah, di dalam latihan ini yang disebut ada jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Dipaksa. Tapi maksa sama kata dalillah ikrah fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam. Si yang turu terus. Si sholatnya molor terus. Sehingga biasa jamaah gak jamaah terus. Kenapa? Karena tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan. Ya, tidak ada perlawanan. Ini, ya, kalau diperhatikan. Al-hilmu bitahallum. Sifat lembut itu dari apa? Pembiasaan. Itu disebut dengan riyadhah, latihan. Ini langkah yang kedua. Yang ketiga apa? Kuwatul azimah. Kuatnya tekad untuk berubah. Ini cara untuk memiliki sifat-sifat yang baik. Cara untuk merubah karakter. Kuwatul azimah, kuatnya tekad. Kalau pelaku sendiri tidak punya keinginan yang kuat untuk berubah, maka sulit untuk berubah. Sampai ngaji nang ustaz merah komplain. Nek perlu datangkan ustaz dari luar dunia. Sigus mati-mati kudu. Wis tak sampe coba ngaji model tafsir apa kitab apa. Nek kula mbak sampe gak punya greget keseriusan untuk berubah, sulit. Siapa akan berubah kalau kita sendiri tidak ingin untuk berubah lebih baik? Ceramah model apa yang bisa menyentuh hati kita? Wah, kita sendiri gak punya keinginan untuk berubah lebih baik. Jadi yang paling mendasar untuk berubah itu apa? Kuwatul azimah, kuatnya tekad. Sama dengan meninggalkan kebiasaan yang gak baik. Kalau ini gak jadi tinggal aku sulit, kenapa ada yang sulit? Kurang temen nih. Paham ini? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Nabi SAW menjelaskan. Mari kita lihat.
Penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir. Surat 29 surat 29 ayat terakhir. Ya, sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walladzina jahadu. Kalau terjemah biasanya kita artikan berjihad. Apa makna jihad? Makna jihad itu adalah mengerahkan segala kemampuan. Itu jihad. Jadi orang-orang yang mengerahkan segala kemampuan di jalan kami. Artinya apa ini? Serius, tekanan. Makanya waktu ada kiai sepuh ngaji, kalau ngaji di teman, ngaji di teman itu bagaimana? Ngaji teman itu, ngaji di teman itu, ilmu itu di rumah masyarakat, diserap, dilakoni. Itu dalilnya kayak sepuh-sepuh biar itu paling ini ngaji di teman. Itu pengertian. Jadi ayat ini menjelaskan dan orang-orang yang mengerahkan segala kemampuan di jalan kami kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Allah menjanjikan kami tunjukkan orang tersebut untuk menuju jalan-jalan kami. Artinya apa? Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa man yataharra khaira yu'tahu. Nabi menyebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan, Allah akan berikan kebaikan. Saya ulangi, wa man yataharra khaira yu'tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari kebaikan, maka niscaya Allah akan berikan kebaikan. Berarti hadis ini menunjukkan apa? Kebaikan itu bisa diperoleh manakala orang itu. Dan tidak ada orang yang ngelakoni apa gagal. Belum tentu perbuatannya yang berat. Belum tentu. Ya belum tentu. Nah serius sakit tapi ya. Dengan korban katanya kata mesti gak serius. Wong dia itu duit 10 juta dicoba 3 juta harus dikenakan. Ada benda begitu? Hah? Duit 10 juta. Duit 7 juta itu mampu korban apa baru? Mampu, tapi dicoba 3 juta hitung-hitungannya kalinya 4 juta. Kenapa dia tidak mampu? Takut yang 3 juta ini, apakah ada uang yang disedekahkan itu hilang di sisi Allah? Ini konsep-konsep yang harus dimiliki. Kurang serius, kurang gak baca-baca Quran, gak khatam-khatam baca Quran. Bukan karena sibuk kita, wong sampe bala-bala sibuk Quran gak bisa maca Quran. Ayo ora telat sampe maca. Ngomong apa katanya? Sibuk nabi, sibuk apa? Ayo tak takoni, sak sibuk sampai pernah gak jenengan gak baca Quran, gak baca wira sama sekali? Aku belum di nama suka maca wira plus ibu. Ada apa enggak? Kalau itu ada, baru ada alasan tidak bisa baca Quran. Begitu loh. Sampai 3 hari 3 malam tidak baca Quran sama sekali. Ini kan kebiasaan yang tidak baik bagi seorang muslim. Jangan dibiarkan begitu, di sini sebab tidak baik. Kurang apa nih? Allah Nabi mengatakan,
Wa may yatakharra khaira yu'tahu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari kebaikan, niscaya Allah akan berikan kebaikan itu. Makanya pepatah orang Arab mengatakan manjadda, ketemu dalil sapa wong sing temen bakal betul dalilnya. Jadi hadis riwayat wong Jawa ya ono. Iku rawahu sapa karo. Iku konsep wong Jawa wong temen bakal dinemu dalile wong Jawa, dalil wong Arab manjadda baca dalilnya hadis wa may yataharra khaira atau dalil Al-Qur'an walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kami tuntut mereka ke jalan kami. Dalam riwayat lain itu mengatakan ikhris ala man yanfa'u ala ma yanfa'u ikhris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapat sesuatu yang bermanfaat bagi diri. Perhatikan kalimat bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapat sesuatu yang bermanfaat bagi diri. Lalu Nabi mengatakan apa? Fasta'in billah. Minta tolonglah kamu kepada Allah. Wala ta'jas. Dan jangan bersikap lemah. Berarti kurang apa nih? Kurang teman. Sholat sama di masjid gak iso, kurang temen nih. Kalau sesuatu itu kita pandang penting, kita pandang perlu, kita pandang urgent, gak ada kekuatan. Makanya kalau kayak guyonan, saya kok belum pernah dengar ada orang saking sibuknya sampai esok ising belum ini. Aku belum gini kan sebentar lapor sibuk. Pernah dengar gitu kan? Walaupun ada sesuatu yang agak penting, orang pasti akan berusaha untuk bisa melakukannya. Bisa. Coba dengan lihat ini. Kita adakan kajian jam 6 pagi. Rata-rata molor itu setengah jam. Rata-rata. Lalu coba besok 17-an adakan jantung sehat. Diadakan jam molor setengah jam, gak kebagian barisan sampai. Sederhana aja kita bikin contoh, nggak usah bulat-bulat. Atau rekreasi, berangkat jam 6, Saya itu pernah diundang pengajian. Karena kami saya belajar disiplin itu kan. Belajar disiplin itu semenjak tahun 80. Belajar disiplin. Makanya saya kalau ngaji-ngaji, kalau nggak tepat aku nggak ngaji. Nggak bisa. Kecuali ada udur betul-betul syar'i. Nah, karena ada ibu minta kajian daerah Surabaya. Ustaz mengingatkan besok di kajian perdana. Di sini Ustaz pengajiannya dimulai jam 9. Tulisannya tet. Saya wah serius ini, wah bagus ini. Begitu saya datang jam 9, sing duwe omah iku 200 lah. Saya geleng-geleng kepala. Ini wong Indonesia kok maju ke konti. Makanya jam di omah itu molor kabeh kakak. Ono jam sekolahan, ono jam kantor, ono jam pabrik. Bener apa betul? Sing masalah itu duduk jam tembokmu, sing masalah itu awakmu. Lah aku sing kurek-kurek itu. Betul atau tidak itu? Manajemen skala prioritas itu yang gak punya kita itu. Ini kurang serius, makanya sekali lagi kurang dari masalah waktu, manajemen waktu. Umat Islam sangat terkenal bobrok sekali. Bobrok sekali. Makanya sampai kapan kita hidup dalam kelemahan dalam segala sisi.
Sampai kapan? Kurang serius. Ya, kurang serius. Nah, ya jadi soal itu di situ, Pak. Belum menganggap sesuatu itu kan waktu itu mahal. Waktu itu berharga. Makanya dulu kaum muslimin di zaman Nabi kalau sholat itu, kalau tidak dapat sholat pertama itu malu. Sekarang soal kesempatan orang lawang situ royal orang bumi sampai belum sampai tahun. Halo? Dan yang lebih unik lagi, lebih menarik lagi apa? Kita menyatakan cinta Rasul, kita menyatakan kelompoknya pengikut Rasul, sholat terlambat jamaah biasa. Ini aib dan tidak pantas. Aib tidak pantas. Bagaimana seorang mengatakan cinta Rasul, menjadi pengikut Rasul, sholat terlambat tiap hari, tak mungkin cinta. Kecuali ada uzur. Sehingga orang seperti ini tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah. Walaupun tidak pernah sholat qobliyah kan? Iya. Tidak pernah mendapatkan waktu-waktu ijabah antara adzan dan iqamah. Tidak pernah dapat kita. Ya. Masya Allah, ini kebiasaan-kebiasaan yang sering saya lihat dan masih banyak mungkin. Bahkan sekolah-sekolah Islam, Masya Allah, saya sering diundang pengajian guru-guru sekolah Islam favorit. Pengajiannya mulai jam berapa? Jam 11. Masya Allah. Pak, Ustaz, tidak libur. Yang undang Ustaz gitu. Ini jam berapa mulainya? Jam 11. Lah, sebentar lagi dulu. Nah, kita biasanya soalnya jam 1. Jangan dibiasakan. Makanya nggak berkualitas. Sehingga nanti anak-anak yang alumni lulus di situ itu baik loh sholatnya. Lalu guru ini kayak bodoh kok. Gimana kita akan menjaga hati-hati sholatnya? Nggak mungkin ini kita wasiatkan pada anak-anak. Kalau kita sendiri teledor. Ngapunten sekali. Orang yang meremehkan sholat, maka kewajiban yang lain lebih diremehkan. Ini wasiatnya Umar bin Khattab kepada para ulil amri, kepada para gubernur. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad menasihatkan kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, ikhlas, ketahuilah, anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arsala risalah ila ulil amri. Suatu hari Umar itu mengirim surat-surat kepada para gubernur-gubernur daerah. Nopo isinya suratnya, Pak? Ayyuhal mula, wahai para pemimpin, wahai para gubernur. Inna ya, ahmi indi inna umuri ahmi indi as-shalah. Sesungguhnya urusan-urusan kalian yang paling aku anggap penting itu adalah sholat. Masya Allah. Khalifatul Muslimin, khalifah menulis surat kepada para gubernur. Isi suratnya apa? Sesungguhnya perkara kalian, urusan kalian yang paling aku anggap penting itu adalah sholat. Lalu tulisannya mengatakan, faman hafidhoha, sing sopone wong jaga salate. Barang siapa menjaga salatnya, hafidho dinahu, berarti dia menjaga agamanya. Faman hafidho dinahu, barang siapa yang menjaga salatnya, berarti dia menjaga agamanya. Faman dayya'aha, barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, kita dengarkan. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, fama siwa adhya'u min, maka selain sholat itu pasti lebih
disia-siakan. Kenapa? Sholat ini perkara yang sangat urgent dalam agama. Diremehkan. Lah kalau yang terpenting diremehkan, bagaimana yang dianggap kurang penting? Itu sudah pastilah. Lihat yang lain ini. Pasti cemburuan dalam beberapa urusan agama. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hafidhu alas sholawat." Jagalah oleh muka sekalian akan sholat ini. Nah ini makanya ini dari kebiasaan, dibiasakan. Yang keberapa tadi? Jadi bagaimana cara kita membimbing diri sendiri? Yang pertama apa tadi? Thalabul ilmu dengan niat yang benar. Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, membiasakan diri. Ya. Bersungguh-sungguh, kuatul azimah. Yang keempat, apa? Berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang serius. Kumpul dengan orang-orang yang mengantarkan diri pada kemajuan. Bersahabat dengan orang-orang yang membawa pada peningkatan. Karena sahabat itu memiliki pengaruh yang sangat kuat di dalam pembentukan karakter. Rasulullah SAW mengatakan, ad-dinul mar'i ala khalilihi. Agama seseorang itu tergantung dari sahabat karibnya. Fal yandur man yukhalil, maka adalah dia perhatikan dengan siapa dia bersahabat. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana kita supaya bisa meraih akhlak yang baik, pribadi yang baik, karakter yang baik adalah minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Baik, itu pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima, apa kemarin? Sudah belum? Belum? Baik. Pelajaran yang kelima adalah menjaga diri dari sifat meminta-minta. Menjaga diri dari sifat apa? Meminta-minta. Karena hukum asal meminta-minta itu haram. Hukum asal. Ya. Yang lebih khusus lagi apabila memang dijadikan sebagai profesi atau untuk memperkaya diri, maka ini mutlak haram. Yang demikian mutlak hukumnya haram tentunya. Ya. Adapun dalil-dalil yang mengharamkan banyak sekali. Yang pertama, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalur rajulu yas'alun nas. Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain. Jadi kalau dikatakan senantiasa berarti apa? Profesi. Hatta ya'tiya yawmal qiyamah laisa fi wajhi mus'atul lahmin. Sehingga nanti dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dengan derajat muttafaqun alaih. Tapi kalau istrinya minta duit, jangan pakai dalil ini, Pak. Ya,
listrik entah ya, dan duit ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini yang pertama. Jadi di sini ancaman diperuntukkan bagi orang apa yang hobi meminta kita untuk memperkaya diri, meminta-minta dijadikan sebagai apa? Profesi, bukan karena kebutuhan yang ditetapkan oleh syariat. Ini dalil pertama. Kemudian dalil kedua, An Sahal bin Hanbaliyah, dari sahabat Sahal ibnu Hanbaliyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala wa indahu ma yughni fa innama yastaghfiru minan nar. Barang siapa meminta-minta padahal ia memiliki sesuatu yang mencukupinya. Nah, ini termasuk jalur dulur, jalur tonggo, jalur kocok. Ini kalau biasa duit kamu saja Allah. Tapi kebiasaan kalau itu gak enak, gak jalan, itu bukan abdul. Nuruti karena nuruti ngiler. Ini gak penting kalau saja. Lagi. Jadi barang siapa yang meminta-minta padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka fa innama yastaksiru minan nar. Maka sungguh ia hanyalah memperbanyak api neraka untuk dirinya. Seorang perawi yang namanya An-Nufaili bertanya, berkata di tempat yang lain dalam hadis yang lain, artinya apa? Fi maudhi'in akhar, riwayat yang lain, min jamri jahannam, dia telah mempersiapkan diri dari bara api neraka jahanam. Orang yang meminta-minta padahal dia berkecukupan, maka dia sudah menyiapkan bara di dalam api neraka jahanam. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma yughni, apa yang disebut dengan cukup itu? Karena Nabi mengatakan sesuatu yang sudah mencukupinya. Maka sahabat tanya, yang dimaksud mencukupinya itu apa? Ya. Maka Imam An-Nufaili dalam riwayat yang lain mengatakan, wa mal ghina alladzi la tambaghi ma'ahul mas'alah. Apa yang dimaksud cukup itu yang tidak boleh seseorang meminta-minta. Apa yang dimaksud cukup di sini? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qadra ma yughaddihi wa yu'ashshi, sekedar ukuran yang dapat mencukupi untuk makan siang dan untuk makan malam. Nah ini sih kamu kepake makan siang ada, yang sudah kamu pakai malam ada, sudah cukup. Itu yang dikatakan apa? Mencukupi. Itu yang dikatakan. Setelah itu tidak boleh kita meminta-minta. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ayyakuna lahu shib'u yaumin wa lailatin aw lailatin wa yaumin, memiliki sesuatu yang membuat kenyang dalam sehari semalam, atau yang membuat dia kenyang satu malam atau sesuatu yang bisa membuat kita kenyang, itu dikatakan cukup. Ini hati-hatinya seorang muslim, jangan sampai terjatuh di dalam meminta-minta. Kemudian dalam riwayat yang lain, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad
juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan derajat hadis sahih. Yang ketiga, man sa'ala min ghairi faqrin, dari sahabat Hubshi bin Junadah, dari sahabat Hubshi bin Junadah. Nabi SAW bersabda, man sa'ala min ghairi faqrin, barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, tanpa adanya kebutuhan, faka'annama ya'kulul jamr, maka seolah-olah dia makan bara api, seakan-akan dia memakan bara. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan imam-imam yang lain, dan derajat hadisnya sahih. Dan banyak sekali di sini, bapak-bapak sekalian, riwayat-riwayat yang tidak mungkin saya bacakan semuanya. Nah, ini di antara apa tadi? Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa meminta-minta itu hukum asalnya adalah adapun orang-orang yang diperbolehkan meminta, kita lihat dalam sebuah hadis dari sahabat Qabisah bin Mukharrik. Dari sahabat Qabisah bin Mukharrik, beliau berkata, qala Rasulullah SAW mengatakan, Nabi SAW berkata, ya Qabisah, wahai Qabisah, innal mas'alah, sesungguhnya minta-minta, la tahillu, tidak halal, illa li ahadin talatatin, kecuali salah seorang dari 3 golongan. Jadi jalur-jalur itu hukumnya apa? Tidak halal kecuali pada 3 golongan. Yang pertama, ta'ammala amalatan fa'alat lahul mas'alah hatta yusibaha. Yang pertama, seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya. Nanggung hutang, tapi kalau mau saya hutang silakan. Insyaallah. Dulu itu Pak, zaman dulu itu betul-betul agama itu dilakoni teman. Jadi kalau orang dulu itu apa sih ini? Kalau dermawan ya, Masya Allah. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, manusia yang paling dicintai Allah itu siapa? Dan amal yang paling dicintai Allah itu amal yang bagaimana? Jadi ada berapa pertanyaan? Ada 2. Yang pertama yang ditanyakan apa? Bentuk manusia. Yang kedua bentuk amal. Yang pertama yang ditanyakan manusianya yang paling dicintai Allah siapa? Nabi mengatakan anfa'un nas, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Itu orang yang paling dicintai Allah. Nah, evaluasi sekarang keberadaan kita ini, berapa banyak orang yang sudah kita beri manfaat dengan keberadaan kita ini. Makanya ada seorang ustaz yang kita kenal, Masya Allah, beliaunya tawadu. Itu banyak travel nawari untuk berangkat. Apa namanya? Umroh. Dia tolak. Sudah cukup bagi saya untuk umroh itu maksimal setahun itu 2 kali saja. Tidak usah banyak-banyak. Seandainya harus berangkat 2 kali itu maksimal. Kalau banyak nawari, terus akhirnya saya coba gali. Ini mesti ada sesuatu yang spesial. Ustaz, kenapa kok ditolak? Itu kan bagi kami itu rezeki. Ditawari umroh, mesti samon, di budal, Masya Allah. Iya,
Ya orang itu punya cara pandang yang berbeda. Pertama, kalau sendiri itu rasa apa sih? Sakralnya itu kayak hilang. Jadi kalau rekreasi biasa. Beda kalau jalan-jalan. Yang kedua, kalau saya umroh, itu manfaatnya untuk diri saya sendiri. Saya dapat keutamaan, saya dapat keistimewaan, saya dapat pahala punya saya sendiri. Nah, makanya saya tidak umroh itu dalam rangka kalau saya di rumah itu banyak manfaat yang saya dapatkan. Apa saja? Ada jamaah-jamaah itu yang butuh apa sharing, ada problem, ada yang butuh pendampingan. Nah, itu saya senang demikian. Dan ternyata subhanallah ada hadis yang mengatakan terusannya ini Pak. Nabi mengatakan seandainya aku punya peluang, seandainya aku punya kesempatan waktu mengantarkan saudaraku dalam rangka mengurusi hajatnya sampai selesai. Saya ulangi. Dalam rangka hadis ini tadi ujungnya di akhir itu. Seandainya aku punya kesempatan waktu mendampingi saudaraku, ya, untuk mengantarkan saudaraku dalam memenuhi hajatnya sampai selesai, itu ahabbu ilayya min iktikafin syahran min masjidiyah. Lebih aku cintai nganterin saudaraku untuk mengurusi hajatnya sampai selesai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Itu ini bukan masjid Al-Hidayah. Iktikafnya di mana? Masjid Nabawi 1 bulan penuh mengantarkan saudaranya muslim untuk mengurusi urusan sampai selesai. Itu lebih dicintai oleh Nabi daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1. Kenapa? Karena iktikaf itu Anda nikmati sendiri. Tapi kalau dengan mendampingi orang lain demikian, orang terbantu dan itu nikmat yang sulit dilupakan. Ya saudara. Saya dulu di kampung alam itu ada tetangga. Cara agama ini kurang, ilmu yang kurang. Ya sebagai sholat gitu. Tapi dari sisi sosialnya itu sangat, itu kelebihannya di sini. Dia orang yang cukup terpandang di sini. Jadi kalau ada tetangga sakit pinjam mobil, itu anaknya menawarkan untuk mengantarkan mobil itu. Ditawarkan, jangan supir orang sendiri. Dan itu kalau udah di rumah sakit, motor itu dibayari. Wes diselangi mobilnya, wes disupiri, nang rumah sakitnya. Ini kini mati, udah tangis menungso. Gimana? Tapi nek sampean soge dirasakno dhewe. Tonggone keluwen karo tonggone melarat gak ngerti, utangnya karo ngerti. Sampean mati ade kok guyu. Nek perlu sujud syukur. Ngene iki duwe tangga soge lah kok bae. Lho gimana? Sampean soge gak suki orang gak manfaatnya. Mending duwe tangga melarat bersisa. Jadi pada melarat. Itu di zaman Nabi sudah biasa. Makanya ketika Nabi ditanya, manusia yang paling dicintai Allah, orang yang paling banyak manfaat kepada manusia. Yang kedua, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Satu, mengatakan sururun yudkhilul 'ala muslim. Memberikan rasa senang kepada seorang muslim. Nah, memberi rasa senang itu Pak, macam-macam Pak bentuknya. Banyak. Ada tetangga kok di rumahnya ada mobil, coba kita kondisi karena orang. Niki kredit apa nih? Gak usah.
Ngeten iki sampean ku takoni sederhana, jawabnya iku abot. Jangan sampai Anda bertanya itu menyengsarakan hati. Oh iya. Paham ya? Aja kenapa itu jadi perkara gara-gara pertanyaan sampean. Kan mending enggak terus sampean takoni ngono umpamane utang apa kan kalau nyicil. Lah ora kan. Paling tiga bondo rasa paling tiga bondo rasa. Tanggane mobilmu lho nyarap utang. Lah kok ora tak takoni kok ini. Ya. Doakan, alhamdulillah mungkin baru Mas kredit yang penting punya Mas. Mudah-mudahan diberi kelancaran, dapat bayar dan mudah-mudahan berkah dan timbulinya langkah atau doa yang bagus. Itu cara menyenangkan orang lain. Cara menyenangkan orang lain. Terus lagi, apa lagi? Ini sering kita bisa, sering kita tahu dan jarang kita lakukan. Suatu hari saya duduk habis sholat zuhur bersama imam di masjid kami, orang Madura. Orang itu ada kelebihan penuh pasti. Ketika kami duduk berdua, ada orang nanya, berhenti. Pak, dari tanglet, teman saya ya imam tadi itu, imam ini. Kenapa Pak? Pak, dari tanglet, alamat ini gitu Pak. Oh ini, blok ini, nomor ini. Oh ini sampai berus ke situ, nanti ke kiri. Walaupun bolak-balik temrik, tanter. Saya itu periang dulu saya. Ya Allah. Berapa menit kira-kira? Kan sedikit. Apalagi kita sudah tahu tempatnya. Pernahkah kita terbesit untuk menolong dia? Kadang-kadang kita ngasih rute kayak Google misalnya. Bulan akhirnya gitu. Mungkin Pak dia sampai lurus, tapi Pak dia lumayan. Engkau kadang ngiri. Ternyata liwat itu kalau kiri ini bukan ada. Bingung dia. Kenapa tidak kita tawarkan waktu itu untuk sedekah pada orang lain? Pernah terpikir oleh kita? Tidak pernah. Tidak pernah. Sering kita temukan. Betul apa enggak? Dalil ngerti, hadis ngerti, prakteknya ngerti. Ayo menit tes. Anu Pak pikir putar balik, pun beriku itu komali. Ini kijana masjid Hidayah, Kabupaten Jember. Kenapa tidak kita tawarkan waktu itu? Makanya Imam Asy-Syafi'i ketika menjelaskan dermawan itu Pak, ada 7 tingkat derajat dermawan. Ada sekitar 7 tingkat derajat dermawan. Di antara dermawan yang paling berat itu apa? Mendermakan waktu dan waktu istirahatnya. Itu yang berat. Ayo, sampai mulai kerja. Ono wong jaluk tolong, interno, kira-kira piye? Turu ngatus, turu mangan. Tonggone jaluk iki ono sing ono iki, ana mobil apa ono, tapi tak sing interno. Aku sing kerja. Kalau bukan hati yang terbuat dari mutiara-mutiara ketakwaan, kalau bukan benar-benar hati ini mendapat cahaya keimanan, jangan. Tetangga sakit, istri ambruk total, kan mesti mikir si masa sopo, kan dulu ayah. Terus baru bilang, oh iya, ya wis. Suaminya bagaimana masaknya, anak-anaknya bagaimana. Nggak mikir kita. Coba ditingkatkan keimanan. Ditingkatkan keimanan. Seperti ada jamaah kita meninggal atau tetangga muslim meninggal ini, langsung bikin, ayo kita jamin 3 hari 3 malam makannya dijamin. Sudah berjalan belum? Lalu dijalankan. Itu syariat dari orang. Nah sampai turunan saya ketahuan mobil itu harus cukup. Tukang soto
ranjang harus kelelep benar. Betul benar. Sudah masak aja 1 kiloan berapa orang? 4 kilo itu belum mon. Apa sulit kita melakukan beras 4 kiloan? Apa katanya? 1,5 kiloan. Berapa orang itu beras itu aku 3 kilo. 3 kilo gampang sedih terus kelompokan. Engko tukang soto tutur samping bola wis lemu. Iki nek bahasa apa? Bahasa kasar. Tapi kita nggak bisa begini. Bukankah dia sudah kesedihan? Bukankah dia sudah kerepotan? Dia kena musibah. Ini sururun yudkhilul ala muslim. Dimulai dirancang. Ini masjid kalau begini punya magnet yang luar biasa. Luar biasa. Jadi kena dirancang. Al-Islam kal jasadil wahid. Al-Islam kal bunyanil wahid, itu kena dirasakan. Islam itu seperti tubuh. Dalil tak diomong. Kapan? Mulai dari mana? Ayo dimulai dari hal yang sederhana. Dimulai dari yang sederhana. Jadi sok rasa. Jadikan masjid ini keluarga besar kita. Kapan mulai? Mempraktekkan Islam itu seperti tubuh yang satu. Nek sitok anggota badan sakit, sakujur oleh satu kabeh. Apa maneh untung? Ayo. Ketika tubuh ini demamnya demamkan tubuhnya, tapi semua anggota badan nggak bisa tidur. Betul apa? Perut sakit sih kalau wetenge ndas oleh satu merembah. Nangnya tenang yang geser teman lain itu. Apa motornya ditinggal terus motornya di sini. Kapan prakteknya? Dimulai dari mana? Dalilnya sejak kita kecil sudah kita kenal. Kita obrol di khutbah-khutbah Jumat. Tapi mulai dari mana? Sampai sekarang belum dimulai. Terus khutbah ini hadis ini untuk apa? Dikenalkan itu untuk apa? Apa nggak berdosa kalau kita punya? Saya jadi mampu nggak gitu? Kemampuan. Alhamdulillah kami di perumahan Sidokare berjalan. Saya kaget waktu mertua saya meninggal. Pagi-pagi pun ada soto ini sangat komplek besar. Makanya aku cerita soto tengah malam. Lah kan murah meriah kan? Wes tak petek sigar sampai nirisi tipis. Sampai titik sampai kunci tipis. Ya, artinya apa ini? Contoh-contoh elek-elek. Piro seregane petek sigar? Piro? Bener. Apa mana juragan petek? Oh, juragan petek. Gitu. Ojo singitan. Piro regane petek situ sampean kayak soto, wis murah meriah. Dan orang merasa apa? Sampaikan, Bu, ini dari teman-teman pengajian untuk keluarga karena banyak tamu jenengan dalam kesusahan, kami nggak bisa bantu yang lebih banyak dari ini supaya ringan. Sudah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Disekecami 3 hari kita belanjakan, jangan masak, kami yang masak. Dahsyat sekali di sini. Bisa? Ini kecenderungan mau mati, kapan mau mati ini kalau coba terus. Yang penting malah sekarang di murah meriah. Dan itu faedahnya sangat dahsyat. Itu pengaruhnya dahsyat sekali. Orang percaya kepada masjid. Dan kita nggak usah merasa kehilangan. Nggak ada sesuatu yang hilang yang sudah kita titipkan kepada Allah SWT. Ini yang pertama, sururun yudkhilul alal kampanye. Sakit juga demikian. Jadilah sakit itu yang menyenangkan orang lain. Apa? Nganut kamu sing nggoni. Ojo rewel-rewel di ngomong. Halo. Jadi sing nggoni, aku cerewet-cerewet tak indahnya. Pengalaman kemarin waktu ada COVID itu,
Ada teman itu isolasi di Oknam. Dan Oknam ini kan disendirikan di Ijen. Putus asa, istrinya bilang jangan pakai oksigen dipakai. Gak mau, akhirnya istrinya ngenes. Ini gak gimana, harus gak mungkin harus aku dalam kondisi sesek. Tak telepon satu-satu, tak telepon ya setelah megap. Jadi kan kepingin gak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amal yang paling utama dan paling dicintai Allah. Nopo Ustaz, menyenangkan orang. Saya sakit, bagaimana saya berbuat? Bisa, siapa tidak? Amalan apa Ustaz? Nyenang wong sing waras. Istri jenengan tuh kepingin jenengan tuh dipasang oksigen. Itu senang karena ada ikhtiar apapun hasilnya. Istri jenengan senang. Saya nggak kepingin mau istri jenengan. Ya Allah, astagfirullah. Belum nolak. Aku bisa nolak tadi. Aku ngerti saya dulu ini narah kok. Soalnya bocor. Jadi nggak istri, jadi kan sempurna nggak ada Allah mengharap jangan itu dipasang lagi. Teman-teman di masjid itu mengharap, teman-teman biasa saya. Kenapa kok jangan putus? Kenapa jangan tahu takdirnya? Ya Ustaz, saya sudah tahu samanya salah saya. Ayo senang hati, istri jangan senang, yakin dengan Allah senang. Apapun hasilnya, insya Allah dipasang mana itu baru amalan utama. Jadi amalan utama yang menyenangkan orang itu peluangnya sangat banyak sekali. Waktu saya pertama kali umrah, saya sempat sekudar, Masya Allah, mudah-mudahan Allah maafkan saya. Ada orang Arab itu baru masuk, kalau di pintu masuk itu kan masing-masing ada azan-azan ya. Ada azan. Itu yang namanya ngambil sedikit tangannya orang Arab itu lagi gede-gede kan. Gitu. Joko itu dalam siji Pak. Sing gini papa, sing gini papa. Nah begitu melihat begitu, delali prima. Daten kok diserakai. Tak gitu. Coba entek kalau ini. Walu itu biji, entek kalau ini. Tak kowe iki. Subhan begitu sampai desa. Dia mengatakan siapa yang ingin minum, siapa yang harus. Fadl. Dibagi-bagikan. Terus setelah habis, ada kita, saya belum gitu kan. Dia ijelis, duduk, ambil. Dia ambilkan lagi. Siapa kalau biasa kesini pindah. Pak, jujur, sampai kali kulane kumpul orang aku seneng dilayani apa seneng dilayani? Halo? Seneng? Sekolah pahala seneng? Wes, kata itu mau. Kenapa pahala diberikan orang lain? Kenapa selalu orang lain diberi kesempatan untuk berbuat baik? Selalu begitu kita. Ini kan sifat-sifat egois yang tidak terasa. Termasuk lewat diri cara berkesan. Jarang kita ngalah. Jarang kita ngalah. Lebih sering didahulukan daripada halo. Tunjukkan ilmu. Suruh. Kenapa? Aku dewe utang. Bisa Pak, kenapa tidak? Yang penting apa namanya, paradigma kita, pemahaman kita tentang sesuatu itu benar. Ada beberapa teman-teman tuh kalau ngutangin teman 200, 300, 400, apalagi dilihat orang yang butuh apa, ya sudah. Mas aku nyaur, tak terima. Diterima kan? Tapi dikembalikan lagi, tidak aku sama. Loh, saya jawab loh, wis tak terima. Kamu kan jauh tapi tak terima. Lah aku kepingin sodako, aku kepingin sodako kawan. Gak bisa nolak dia. Dan sebagian lagi ada yang dibebaskan karena ditagih sudah sulit daripada sampai beban, tak bebaskan. Itu yang harganya sekitar berapa dibebaskan. Saya tanya, saya kan dia itu punya duit, tak punya agama gimana? Mas, Ustaz, dan sampai bebas mana? Duit sampai hilang. Yang sampai hilang di situ. Ustaz, bagaimana mungkin saya sedekahkan itu hilang duit saya? Terus kan nutup pikiran.
Ada seorang seperti itu. Ada faedah banyak yang saya dapatkan Ustaz. Pertama, saya sedekah. Yang kedua, saya sudah nolong orang. Sudah saya ringankan dengan hutang tanpa riba. Jadi menghutangi orang itu bertumpuk-tumpuk keutamaan. Satu, dia sudah meringankan beban orang lain. Dua, tidak menggunakan riba. Tiga, nyaure sesuka dia akan semampunya. Itu sudah keringanan tersendiri. Ditambah lagi nanti ada apa? Dibebaskan. Kalau memang memungkinkan dibebaskan. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT. Jelas ya? Jadi orang yang dibolehkan untuk meminta-minta adalah orang siapa? Yang menanggung hutang. Jadi ada orang hutang kita tanggung. Nah, hutangnya ini hutang yang bagaimana? Jumhur ulama mengatakan hutang yang dimaksud di sini adalah hutang karena memang tidak ada yang dimakan, miskin dia. Ya jelas ya, bukan orang usaha, duit pabrik, hutang gawe untuk kuwi sing dimaksud. Yang dimaksud hutang di sini adalah orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan. Itu yang pertama yang boleh minta-minta. Yang kedua, warajulin asabathu faqatun hatta yaquma thalathatun min dawil hijab min qawmi laqad asabat fulanan faqat. Seseorang yang ditimpa kemelaratan. Orang ditimpa kemelaratan. Sampai akhirnya ada 3 orang yang bersaksi, menyaksikan dan menyatakan si fulan ditimpa musibah. Si fulan ditimpa musibah. Si fulan sekarang bangkrut, hancur dia. Kalau nanti ada misalnya 3 orang menyaksikan yang demikian ini, maka orang tersebut boleh minta. Fakhalat nabul mas'alah hatta yusiba qiyaman min aish, sampai dia punya sandaran untuk hidup. Ya. Kemudian yang ketiga, wa rajulin asabathu jaihatun ijtahad malahu. Orang-orang yang ditimpa musibah sampai habis hartanya. Seperti mungkin kena apa? Kebakaran habis, kemudian dilanda banjir, gempa bumi dan macam-macam. Maka orang seperti ini boleh meminta-minta. Adapun selain dari 3 ini, maka tidak boleh meminta-minta kalau itu untuk profesi dan apa tadi? Kekayaan diri. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan derajat hadisnya sahih. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana hukumnya kita terhadap orang yang meminta-minta kalau sudah ada fakta demikian. Kayak kemarin kita ditemukan orang meminta ternyata memiliki rumah yang mewah, mobil yang piye saiki. Sama dengan orang yang mencari-cari bantuan atas nama masjid, atas nama panti asuhan, atas nama pondok pesantren. Itu bagaimana sikap kita? Antara kenyataan dengan minta-minta di jalan-jalan, saya ketemu diodol-odol di polisi ini katanya ini odol sini. Begitu diodol-odol, ternyata sikilnya masih utuh. Iya. Fakta-fakta ketemu itu. Bagaimana sikap kita? Dan bagaimana para ulama? Sementara kita dihadapkan oleh ayat wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il mahrum. Di dalam surat Ad-Dariyat, surat 51 ayat 19. Ya, surat 51 ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Dan pada harta
pada mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Nah, di dalam harta kita itu ada amanah dari Allah. Makanya saya pesan, tolong diingat-ingat, tolong diingat-ingat, tolong diingat-ingat. Bagi bapak-bapak yang berusaha, yang punya usaha-usaha atau siapapun yang mendapat rezeki. Begitu kita mendapatkan rezeki berupa kelebihan-kelebihan harta, maka yang perlu pertama kali kita ingat, di dalam harta itu terdapat amanah dari Allah untuk para mustahik. Saya ulang. Di saat kita mendapatkan rezeki dan kelebihan harta, pertama kali diingat, di dalam harta itu tidak mutlak milik kita. Di situ ada amanah dari Allah yang harus disalurkan kepada para mustahik, orang-orang yang berat dengan harta. Itu pertama kali harus kita pikir dalam pikiran kita. Di saat begitu kita menerima kenikmatan, begitu kita mendapat rezeki, begitu mendapat kelebihan, pertama kali dipikirkan adalah di dalam harta ini ada amanah. Kalau kita miliki sendiri berarti di situ ada amanah milik orang lain, kehidupan orang lain yang tidak ada samanya. Kita buka surat 16 ayat 71. Ya, surat 16 ayat 71, silakan. Wallahu, surat apa? An-Nahl pada ayat. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. Faman ladina fuddilu bi raddi rizqihim 'ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa' fa bi ni'matillahi yajhadun. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Ya, Allah menciptakan, Allah membuat ekonomi antara yang satu dengan yang lain gak sama. Itu sunatullah, itu ketetapan dari Allah. Memang begitu syariatnya. Ya. Jadi ada sebagian yang dilebihkan dengan kekayaan, ada yang dikurangi rezekinya. Itu supaya perjalanan hidup manusia ini jalan. Dan syariat Allah itu berjalan, berfungsi. Sengaja demikian, itu bukan faktor kebetulan, bukan faktor unsur kebetulan. Kebetulan saya takdir, kebetulan saya itu enggak. Allah membuat Anda kaya itu supaya perjalanan hidup ini bisa berjalan. Kalau Allah takdirkan kaya semua, mandek kehidupan manusia, besok total lumpuh saudara. Coba kita pikir sekarang, nanti malam kita dikasih uang oleh Allah masing-masing 5 miliar. Mas, ini umpama. Malam nanti Allah bagi secara rata 5 miliar per orang. Besok lumpuh situ. Jual air pray, jual sayur pray, Grab pray, pembantu pulang kampung, tukang sampah pray. Lu percaya namanya? Gak jalan Pak. Gak jalan. Marbot pamit. Pak, belum mantap Pak. Kenapa Mas? 5 miliar. Guru les pray
kekayaan sebagian, kemiskinan sebagian itu biar jalan. Dan kalau membuat kaya semua itu bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa Anda yang kaya dan dia yang miskin? Bagaimana kalau Anda yang miskin dia yang kaya? Diolah pola pikir. Dan dia juga sampai begitu dapat rezeki, nomor siji sing dipikir warung, rumah makan, tempat rekreasi. Keliru pola pikir. Di dalam harta itu ada hak orang miskin. Dan nanti ditagih oleh Allah di akhirat. Jangan merasa aman. Paham ini? Jelas ya? Ini peringatan-peringatan bagi kita. Nah, jadi sekarang bagaimana sikap kita kalau ada peminta-minta? Pertama, boleh nggak kita izin tidak memberi? Tulis rumahnya pengemis gratis. Benar tak? Ya jadi sana, kalau jadi sana, wakil orang. Izin tidak memberi itu boleh dengan catatan omongannya sing apik. Boleh ada masalah. Ngapunten bagi rai cuti. Boleh ada masalah. Tapi perkataannya yang sorry mas, sing belum jalan, masya Allah. Jangan kayak mohon maaf, ngapunten mas, minta maaf, kita undur lagi. Dibolehkan, dibolehkan. Sebagaimana disebutkan Allah Taala di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 263. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 263. Kita lihat di sana. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Jadi ucapan yang baik dan bermaaf itu lebih baik daripada sudah ngasih kemudian apa? Sudah, kalau memang kita pandang mau usaha yang kurang. Kenapa? Supaya dia nanti kalau sudah banyak yang tidak memberi, dia akan usaha. Sebab kalau diberi terus nanti akan menjadikan sebagai apa? Kebiasaan dan membantu orang di dalam dosa. Kalau kelihatan mudah, tidak perlu disandung ke saya pernah tunjukkan. Kamu punya bos barangkali cerita. Oh gimana mas? Dua sedekah. Mungkin pinarakan. Cetak gua mati pada orang pengemis. Jadi duduk aja, ngobrol. Karena ini bukti. Nah, kalau ada tamu begitu tuh pak, syariat kita pak. Muliakan. Jadi ono tamu mulia, lepone mulia isi. Oh jadi jangan gabus. Sowe kan, lu ya, tempat tamu tamu, lu ya Allah mau beli dulu. Itu sering. Kalian, jadi kalau memang ada orang tamu ke rumah kita itu satu pertanyaannya terakhir, dimuliakan dulu waktu sarapan. Gak usah ditakoni, pun sarapan jawabnya apa? Itu bercatat betul. Sambatan turun sarapan juga benar. Kami ngomong sarapan itu betul. Luwe. Makanya jadi tuan rumah itu yang cerdas. Kalau pagi-pagi datang sudah siapkan sarapan. Ya makan kecil dulu, makanan banyak. Minuman hangat-hangat itu waktunya kecil dulu gitu. Ya, penghormatan itu. Setelah itu baru makan. Setelah selesai baru ditanya. Jadi
kalau berangkat dari jam pinten, terus ada keperluan apa baru gitu. Ada sebuah rombongan datang ke seorang ustaz, rombongan dari jarak jauh. Subhanallah. Jadi orang punya ilmu itu dari rencana berangkat jam berapa, besok janjian begitu kan? Jam berapa? Itu setiap berapa jam dicek sama yang punya rumah. Sudah sampai mana? Enggak ada kesulitan. Alhamdulillah, mudah-mudahan monggo dilanjut. Maka itu sudah masuk sore, nanti istirahat di mana rencana? Ditakoni. Mudah-mudahan bisa istirahat dengan baik. Pagi subuh telepon balik. Karena memang caranya agak jauh. Masya Allah, saya ini namanya apa namanya? Memuliakan. Tanya berapa orang, yang datang berapa orang kita bilang. Pun begitu saya nyampe itu ternyata semua kita siap semuanya. Makanan ringan dan minuman hangat dan minuman hangat. Jadi ada minuman kedua, ada dingin ada. Nah, kalau bersama disiap-siap apa ditawari sih. Nah, itu sih karena makan tamu itu. Nah, soal diminta rendah itu bukan sudah kita niatkan dapat tak? Itu cara memuliakan tamu. Nah, begitu kan nyampe makan, nggak ditanya. Dan membayar kita masuk langsung dinikmati, langsung dinikmati. Nah, kita menyangka, orang ini menyangka, rombongan menyangka si fulan ini kiainya gitu. Oh, ini Pak Yai, Masya Allah. Akhirnya selesai, kemudian sudah makanan ringan itu dihabiskan apa ya dihabiskan, dimakan. Nah, dimakan. Setelah itu keluar makanan, sarapan. Loh, ini sarapan budaya, waktunya sarapan. Sarapan selesai. Ya, kami sudah menunaikan kewajiban kami sebagai tuan rumah. Ini dari rombongan dari mana? Dan ada keperluan baru ditanya. Insyaallah. Itu caranya. Makanya tamu harus peka. Ojo sampai tuan rumah harus peka. Jangan sampai tamu itu kesulitan, dan jangan sampai tamu itu terlantar, dan jangan sampai tamu itu meminta, karena menjaga apa tadi? Jadi menjaga kehormatan itu ada dua bentuk. Pertama, bagi pelaku yang tidak mampu, jangan gampang meminta-minta. Satu. Jelas ya? Walaupun perkara-perkara mubah, kalau bisa ditahan. Walaupun perkara-perkara mubah itu contohnya kan dolim, namanya konco. Wah, pencit pakai kantong. Woi, jualan pencit kalau jadi biasa. Itu akhirnya menjadi apa? Menjadi karakternya kok gampang jaluan. Itu satu yang tak baik. Ini so ditahan. Nah, tuan rumah harus peka. Ini orang tamu, woi gede-gede, mulai ngerti ya. Ngerti ya. Paham ya? Nah, yang dimaksud apa ini? Peka. Contoh sampai kui apa jenenge kue yang enak. Cerita ngeten iki senengane anak kula. Mun wis dolan untuk ngerti. Pun beres mangke kula bungkusan kampung boten kula kok coba cerita. Wala basa-basi. Loh, yang namanya orang tua itu kan ngoten to, Pak. Spontan menceritakan tanpa ada unsur meminta. Karena kita kebiasaan mikir, orang tua itu beda sama anak, orang tua itu beda sama anak. Nek orang tua itu selalu mikirin anak, jadi kalau makan sesuatu gitu ya, di tempat yang lain, lihat makan itu kesukaan anaknya, wes sulit ngelak itu. Sulit ngelak itu sulit. Itu punya orang tua sing bener. Sebab orang sing gak bener. Wes gak peduli doyangan anak-anak makan orang sing penting iki rezeki. Iya, orang gak pakai bener ini. Lo bener lah. Jadi dikasih roti kesukaannya naik, kasih daging pangan. Lo gak dimakan, senengan anak kula, masya Allah. Makanya sing duwe kudu
Ojo ditambati. Pokoke gede-gede ge rusak wis tak ulangno. Ya, jadi yang pertama itu ya, jadi kita jangan sampai menunggu. Pertama, minta izin tidak memberi tubuhnya boleh, dengan catatan caranya yang baik. Itu pertama, menghadapi pengemis atau peminta kita. Yang kedua, kalau memang kita ragu dan orang ini kok kelihatan tua sekali, kasihan, maka kasihlah, jangan terlalu banyak. Kecuali kita sudah ma'ruf, sudah mengenal betul orangnya. Kalau belum, nggak usah dikasih sepatasnya aja. Mungkin nggak usah terlalu banyak. Itu caranya. Menjaga kemungkinan itu benar atau tidak. Mau kita nggak kasih, ternyata orang ini betul-betul miskin, kan dosa kita. Betul benar. Sementara ada ayatnya tidak boleh menelantarkan orang-orang miskin, tidak boleh mencegah orang-orang miskin untuk memberi makan kepada mereka, termasuk bagian dari berdusta dalam agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bintin fadzalika alladzi yad'u yatim wa la yahuddu. Tidak peduli untuk memberi makan kepada orang miskin, termasuk berdusta dalam agama. Jadi bagaimana sikap kita memberi sepantasnya, tidak usah terlalu banyak kecualian ma'ruf. Begitu juga tentang kita sumbangan, gak jelas jangan. Karena banyak kasus soalnya, banyak kasus. Kalau kita beri nanti menjadi tabiat dia, menjadi tabiat dia. Dulu banyak Pak atas nama yatim piatu. Begitu kita telepon nomornya, rumah biasa, bukan yayasan yatim piatu. Ya, fiktif gitu. Banyak, terutama di bulan Ramadan. Bulan satu dulu pernah ada 7 proposal. Alasannya persis sama. Begitu satu kita tolak, yang 6 gak ada yang datang sama kita. Iya, kok tahu nama kita, alamat kita, gak ada yang kenal gitu kan. Akhirnya kita ajak duduk bareng ngobrol. Kita bantu sedikit. Akhirnya kita cek, kita tolak, tak bisa kita kasih sebagaimana diharapkan. Yang 6 gak ada yang datang, gak ada yang datang. Itu cara kita, ya. Jadi kalau untuk menjaga kemungkinan ini kita sumbangan benar atau tidak, maka kita lebih baik menahan diri atau memberi yang tidak terlalu banyak supaya tidak berdosa. Kalau dia benar-benar jujur di dalam permintaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, manajemen ekonomi Islam harus dibangun. Ya. Dana sosial itu usahakan ada, seperti di masjid. Itu usahakan ada dana sosial. Ya, ada dana sosial. Usahakan itu ada, dan kemudian di manajemen yang bagus. Karena apa? Banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang nantinya itu membutuhkan hal yang demikian. Banyak sekali yang membutuhkan. Kalau nanti kita terbuka, masya Allah. Yang jelas usahakan ada, dan nanti kita akan kelola. Kita kelola. Ini jangan cuma membangun masjid saja, masjid bagus-bagus di robohkan, dan ini tidak benar. Dirobohkan kemudian dibangun lagi, lebih megah lagi. Kita bukan diperintahkan untuk bermegah-megahan. Kita diperintahkan untuk membangun saja, secukupnya. Ya secukupnya. Dan kemudian manajemen ini yang penting. Manajemen yang nanti kita mau permegah, kita pernik-pernik, jamaah kita banyak yang menderita. Ini nggak ada pas, nggak tepat. Makanya ada syariat zakat, syariat infak, syariat sedekah. Itu dalam rangka apa? Hifdzul infak, menjaga kemul. Jangan sampai ada yang meminta-minta. Jangan sampai ada yang meminta-minta. Ya cuma sebagian, kadang-kadang orang itu memanfaatkan momen. Jadi orang Jawa dikayati. Nah itu sih bahaya. Dulu kita bikin Pak itu namanya Baitul Mal. Nah, kadang-kadang kita pinjamin tanpa bunga. Pinjam tanpa bunga, bayar sak mampu dengan tidak kita batasi. Lu kadang-kadang kita mikir lu yang milih utang nih rentenir. Lebih serius kalau utang di rentenir.
Kan keliru mestinya begini. Makanya akhirnya kita banyak gagal menjalankan seperti itu. Padahal takdiran itu Masya Allah, alhamdulillah sudah riba, belum lagi dikurangi dengan jatah yang semestinya. Mestinya hutangnya 1 juta bisa menjadi berapa? Yang diterima kurang. Jadi kedoliman itu bertumpuk-tumpuk di sana. Nah, ini harus ada solusinya ke depan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, ini pelajaran yang kita bisa ambil di dalam kajian kita malam ini. Kurang lebih maaf yang sebesar-besarnya kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang mengenal hidayah yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah pencerahan dan sekaligus paparan yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Wahab, yang mana pada malam hari ini mengangkat sebuah tema menjaga kehormatan diri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau nantinya kita ikuti dan menjadikan amal atau kerjaan yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mari kita tutup bersama-sama kajian pada malam ini pada bacaan kita Alhamdulillah. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Nasrullah wa billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.